Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini, di malam yang keempat, dalam rangkaian minggu sembahyang, di kampus-Mu di Esela PT ASN, kami datang mengundang kehadiran Tuhan hadir di relung hati kami. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu ya Bapa, kiranya hanya firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadi berkat rohani bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat malam bagi kita semua. Seperti malam kedua saya bilang senang kalau kita buat minggu sembahyang atau KKR di kampus karena jumlah peserta tidak berkurang. Tetap sama dari malam ke malam. Itu menambah sukacita bagi kami. Terima kasih banyak. Tapi hadir bukan karena absen kan? Apa di absen juga malam ini? Di absen. Kalian datang karena absen atau karena mau mendengarkan firman Tuhan? Oh, ada yang bilang karena absen, yang sebelah sini. Ada yang bilang karena mendengarkan firman Tuhan. Baik. Jadi apapun alasan kalian, setidaknya telinga mendengar firman Tuhan pada malam hari ini dan boleh dikuatkan. Baik. Malam hari ini pembahasan kita adalah malam yang keempat dengan judul Sekaranglah Waktunya untuk Menyembah Tuhan. Penyembahan adalah bentuk kasih kita yang paling nyata yang boleh terlihat kepada Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih untuk lagu pujian dari Asrama Putra Mahasiswa, begitu ya? Yang dipimpin oleh saya punya teman, Pendeta Gerbin Tamba. Saya lihat tadi sangat semangat dia untuk memimpin kornya. Saya senang melihat orang bisa menyanyi, dan apalagi bisa pimpin kor, apalagi bisa main piano seperti kamu. Kamu mahasiswa atau? Mahasiswa ya. Jadi saya punya suara fals, Pendeta Gerbin. Saya senang pendeta bisa menyanyi. Puji Tuhan. Paling tidak ada perwakilan. Dan terima kasih juga saya perlu ucapkan ini. Pengaturan yang sangat baik dari Ketua KKR, Ketua Pelaksana Minggu Sembahyang, Pendeta Dr. Joseph Sianipar. Karena sudah diatur dari pagi makan di mana, siang makan di mana, sore makan di mana, bahkan seringkali belum selesai dicerna, sudah harus diisi lagi. Karena makan terus. Untung hanya 3 kali makan satu hari, bayangkan kalau 5 kali. Saya punya badan semakin besar dan semakin besar. Jadi tidak heran Pendeta Situmorang kalau badan saya semakin besar. Karena makan terus kerjanya. Mungkin karena sesama orang Lampung, karena orang tua saya di Lampung saat ini, dan Pendeta Joseph juga dari Lampung. Mungkin sesama orang Lampung, makanya dia servis begitu. Baik, ada 2 lembaga yang didirikan oleh Tuhan di Taman Eden, dan lembaga itu akan terus ada saat ini, bahkan sampai di dalam kekekalan. Lembaga itu adalah pernikahan dan sabat. Pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Male and female. God created Adam and Eve, not Adam and Steve.
Jadi dulu kalau saya bikin seminar di anak muda, saya selalu pastikan nomor satu, cari pasangan hidup, cari yang seiman. Seiman dan beriman tentunya, karena ada seiman tak beriman. Cari yang seiman. Sekarang kalau saya bikin seminar di anak muda, bukan seiman syarat nomor satu. Syarat nomor satu tahu apa? Lawan jenis. Nomor dua baru seiman. Karena banyak sekarang pernikahan seiman tapi sejenis. Pastikan lawan jenis baru seiman. Dulu seiman nomor satu. Ingat, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam and Eve. Allah menciptakan pernikahan di Taman Eden yang langgeng di dunia ini sampai dunia yang akan datang. Satu laki-laki untuk satu perempuan, bukan satu perempuan untuk dua laki-laki, atau satu laki-laki untuk empat perempuan. Satu laki-laki untuk satu perempuan. Sampai kapan? Ya, tidak bisa dipungkiri, sampai maut memisahkan. Kalau harapannya sampai di dalam kerajaan sorga. Bukan begitu, Ibu Pendeta semua orang? Yang kedua adalah Sabat. Ini lembaga juga didirikan oleh Tuhan di Taman Eden. Dan Sabat adalah lembaga kedua yang akan terus ada di dunia ini sampai dunia yang akan datang. Kejadian 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7, Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Apa yang Allah lakukan pada hari ke-7? Allah berhenti, Allah memberkati hari ke-7, dan Allah menguduskan hari ke-7. Jadi yang membuat hari ke-7 kudus bukan saudara dan saya. Yang membuat hari Sabat kudus adalah Tuhan. Bahagian kita adalah menjaga kekudusan hari Sabat. Makanya hukum keempat bunyi apa? Remember the Sabbath day to keep it holy. Bahasa Indonesia yang agak menarik. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tidak pernah menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu kudus. Mau kita kuduskan, mau tidak, mau kita beribadah atau tidak, hari Sabat itu hari yang kudus. Kenapa hari yang kudus? Karena Tuhan menciptakan hari Sabat itu kudus. Bahagian kita adalah menjaga kekudusan hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau mengatakan hari Sabat hari kenikmatan dan tidak menginjak-injak kekudusan hari Sabat, bahagian saudara dan saya adalah menjaga kekudusan hari Sabat. Baik. Kenapa berhenti? Apakah Allah capek? Tidak. Alasannya supaya saudara dan saya mengingat pencipta kita. Keluaran 20 ayat 9 dan 10. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian apalagi Allah memberkati dan Allah menguduskan hari Sabat itu. Baik. Kita akan belajar malam hari ini Sabat dari masa ke masa. Kita akan belajar
Khususnya yang mahasiswa teologi, boleh lebih memperhatikan. Sabat, kata sabat pertama kali muncul di dalam Alkitab di mana? Kata sabat pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di Keluaran 16. Kata sabat pertama kali muncul. Apa perintahnya? Masaklah hari ini, ambillah 2 gomer hari ini, karena besok hari Sabat tidak turun roti. Saya mau bicara kepada kalian yang kelak akan bekerja. Banyak tantangan di dunia kerja. Kalau di kependetaan mungkin ya memang kerjanya hari Sabat, tanda kutip. Bagi kalian yang ekonomi khususnya, itu tantangan di dunia kerja. Ketika ditawari bekerja pada hari Sabat, 1 hari saja. Setelah itu, atau 2 jam saja, atau absen saja. Setelah absen pergi lagi ke gereja. Saya mau pastikan kepada saudara bahwa roti tidak pernah turun pada hari Sabat. Roti dalam kisah Keluaran 16 ini tidak pernah turun pada hari Sabat. Roti hanya turun hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-6, Tuhan berkati sehingga besok engkau tidak perlu bekerja, tapi tetap diberkati 1 hari. Saya punya anggota sudah beberapa kali saya lihat, saya baru pindah ke jemaat itu. Tapi setiap Sabat, tidak ada dia. Saya tanya sama istrinya, Bapak kemana setiap Sabat? Oh pendeta, Bapak sopir taksi. Jadi weekend itu adalah banyak duit. Saya sudah bilang, Papa ke gereja. Tapi papanya bilang, suaminya bilang, saya cari duit. Jadi cari duit dia untuk, dia driver taksi. Saya bicara sama dia tentang hal ini. Tapi pendeta, kok saya diberkati? Betul, Bapak merasa diberikan roti pada hari Sabat. Betul? Iya pendeta, lebih banyak rotinya. Tapi ingat, Alkitab mengatakan, aku tidak pernah menurunkan roti pada hari Sabat. Pertanyaannya, kalau Bapak keluar rumah lalu menemukan roti, siapa yang kasih roti? Tuhan atau setan, kata dia. Oke. Kalau begitu kita tantang Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan bilang, hari ke-6 mana turun 2 kali lipat. Berdoa kami di situ. Tuhan, Bapak ini, saya nggak sebut namanya, sudah berjanji. Dia tidak akan lagi cari roti hari Sabat. Dia mau mengikuti apa yang kau katakan. Itu sebabnya Tuhan berkati hari Jumat 2 kali ganda. Saudara tahu, hari Jumatnya, dia telepon saya, pendeta, saya sudah di rumah sebelum buka Sabat. Dan berkatnya 2 kali lipat dari biasanya. You see, saya bilang, coba Anda lihat. Aduh pendeta, terima kasih. 1 kali, sudah mungkin 1, 2, atau 3 bulan, tiba-tiba saya ditelepon sama istrinya, pendeta, tolong doakan saya punya suami. Kenapa? Malam Sabat ini, tabrakan. Loh kok tabrakan? Setelah itu saya tahu ternyata dia lagi menikmati. Wih, rupanya banyak hepengnya masuk ini. Datang lagi pelanggan lain, tergodalah dia. Lalu kecelakaan. Setelah itu saya datang ke dia, saya bilang, Pak, Bapak ingat, Bapak sudah janji. Itulah pendeta, rupanya duit ini mengganggu saya sehingga tertarik terus saya. Lihat saudaraku, teman-temanku mahasiswa, pastikan Anda tidak bekerja pada hari Sabat. Karena roti tidak pernah turun pada hari Sabat. Alkitab yang tulis, bukan Pak Pendeta. Kalian baca secara detail, Keluaran 16 ayat 31. Ada orang yang mencoba keluar cari roti. Tidak ada mereka temukan pada hari Sabat. Pungut hanya segomer. Hanya 1 gomer. Dan inilah yang Tuhan bilang di Keluaran 16 ayat 22. Pada hari ke-6 kumpul 2 kali lipat. Kenapa? Ayat 23 dan 26. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat.
maka roti itu tidak ada pada hari itu. Amin. Ketika saudara nanti sudah tamat, lalu tergoda untuk bekerja pada hari Sabat dengan tawaran, kalau nggak bekerja, apalagi aduh ya sudahlah daripada nggak kerja, atau ya sudah ini tawaran bagus. Ingat kalimat ini, Tuhan tidak pernah turunkan roti pada hari Sabat. Satu hari, saya cerita lah ya, ini untuk menguatkan kalian. Saya punya anggota jemaat, nggak mau cerita di mana lah. Seorang wanita muda kerja sebagai buruh pabrik di Batam. Lalu dia kenal kebenaran, lalu memelihara hari Sabat. Karena melihara hari Sabat, dia tidak masuk berapa kali, dia dipecat. Dia melamar sana, melamar sini, melamar sana, diterimalah di satu perusahaan. Saya nggak mau sebut namanya perusahaan ini. Diterima di satu perusahaan, lalu dia bilang, tapi saya hari Sabtu minta izin mau ke gereja. Oh, you datanglah, nanti kita bicarakan. Jadi datanglah dia. Begitu datang ke kota ini, saya nggak sebut di kota mana, dia ngekos. Dia bilang sama ibu kos, saya bayar nanti akhir bulan ya. Kan dia barusan dipecat dari duit. Oke, akhir bulan. Jadi dia tidur beralaskan koran, masih muda waktu itu dia. Seorang wanita. Dia punya tas lah jadi bantalnya. Jadi pagi dia nggak pergi makan. Ibu kos bilang, nah kamu nggak makan, nggak ada duit, nanti saya makan di kantor saja, karena siang dikasih makan. Lalu ibu kos ini pikir, aduh anak saya pasti begini kalau merantau. Nah kamu setiap hari pagi makan di sini, tapi saya nggak ada duit, nggak usah bayar, kamu makan. Jadi makanlah dia, siang dikasih makan di kantor, malam nggak makan. Begitulah sampai hari Jumat sore, dia ketemu bosnya orang Itali. Ateis. Dia bilang, bos, dia menghadap, dia sampaikan, Bapak bilang kemarin saya bisa izin untuk besok beribadah, saya hari Jumat jam sekian sampai jam sekian. Nanti saya ganti, malam minggu atau hari minggu saya bekerja pun siap. Bosnya bilang begini, oke, saya sudah pertimbangkan. Kan saya bilang saya akan pertimbangkan, iya bagaimana pertimbangannya bos? Setelah saya pertimbangkan, kamu tetap harus masuk besok. Menarik ini. Dia bilang bos, dia mohon bosnya bilang tidak. Namanya ateis. Dia bilang tidak. Akhirnya ibu ini bilang begini, masih muda waktu itu. Dia bilang kalau begitu bos, saya tetap tidak akan masuk besok. Kalaupun akhirnya saya masa probationnya tidak diterima, saya akan keluar, tidak apa-apa, saya akan cari. Terus bosnya bilang, kalau kamu keluar, kamu makan di mana? Siapa yang gaji kamu? Lalu ibu ini bilang, saya sudah hidup 20 sekian tahun, saya tidak kenal Bapak, tapi Tuhan saya kasih makan saya sampai saat ini. Saya percaya, kalau saya setia beribadah kepada Tuhan saya tetap akan pelihara saya, meskipun Bapak tidak kasih gaji saya. Ini orang Italia kan berpikir logik. Dia bilang, loh kalau begitu, kamu mau melayani orang yang tidak kamu kenal, maka saya percaya kamu akan lebih baik lagi dalam melayani orang yang kamu lihat. Yang tidak kamu lihat saja kamu layani dengan begitu patuh. Kalau begitu, kamu boleh, tapi malam minggu datang. Malam minggu dia datang. Dan dia tunjukkan loyalitas. Dia bekerja, dia sambil kuliah. Saya tidak mau cerita panjang lebar. Tapi dia sekarang menjadi kontraktor yang bangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng. Seorang yang hampir di PHK, tapi dia mempertahankan Sabat. Dan sekarang dia menjadi orang beradalah. Tuhan bersama dengan kita kalau kita mau setia. Ingat, roti tidak pernah turun pada hari Sabat. Oke, Sabat kita tahu semuanya bersama dengan 9 perintah lainnya yang kemarin kita sudah pelajari. Saya sudah terangkan juga kemarin cara membaca hukum Allah itu bagaimana. Oke, di perjanjian ini hanya satu yang bicara ingat. Kenapa ingat? Pertama, karena Sabat
bukan dilembagakan pertama kali di Sinai. Sabat sudah dilembagakan jauh sebelum Sinai. Kedua, kenapa ingat? Karena Tuhan tahu satu kali kelak manusia akan lupa hari Sabat. Kalau semua manusia memelihara hari Sabat di atas dunia ini, tidak ada teori evolusi. Karena ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tidak ada teori evolusi. Dulu waktu Pak Pendeta masih SMA, masih ingat betul, Eptanas biologi, atau ya biologi. Ada pertanyaan tentang evolusi. Waktu itu belajar teori evolusi. Ya karena Pak Pendeta tidak percaya teori evolusi, ya saya tulis sesuai dengan yang saya imani, meskipun jawabannya salah. Tapi saya percaya, saya tidak mau jawab untuk menyenangkan hati. Tapi saya mau sesuai dengan firman Tuhan. 10 hukum itu adalah perjanjian. Ingat Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Perjanjian kekal antara Allah dan manusia. Tapi menjadi pertanyaan, seringkali orang Kristen dibingungkan dengan Sabat. Bukankah Sabat sudah dipalangkan di kayu salib? Ada beberapa ayat yang mendukung kalimat itu. Kenapa sering dibingungkan? Karena Alkitab menulis 2 jenis Sabat, yaitu Sabat hari ke-7 dan Sabat tahunan. Sabat hari ke-7 sudah kita bahas tadi. Sabat tahunan itu ini. Imamat 23 ayat 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus atau Sabat. Hari raya Paskah, roti titipan 7 hari raya ini jatuh pada hari apapun, tanggal 14 bulan Nisan. Itu adalah hari Sabat. Jatuh pada hari apapun, 6 Siwan Pentakosta, itu adalah hari Sabat. Kalau Sabatnya jatuh, kalau tanggal itu jatuh pada hari Sabat, itu adalah Hai Sabat. Baca kitab Yohanes 9 kalau tidak salah. Ada kalimat, dan hari itu adalah Sabat besar. Sabat besar atau Hai Sabat adalah Sabat tahunan jatuhnya pada hari Sabat. Ini semua Sabat. Imamat 23 ayat 32. Kamu harus merayakan Sabatmu. Kamu harus merayakan Sabatmu. Tapi ayat 38 itu belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan. Perhatikan, ada Sabatmu, ada Sabat Tuhan. Yang mana Sabatmu ini jatuh tanggal berapapun hari raya roti tidak beragi atau pendamaian, tanggal 10 Tisri, mau jatuh hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu hari Sabat. Tidak heran, Hosea 2 ayat 10 bilang, ini nubuatan Tuhan, aku akan menghentikan segalanya, bulan barunya, hari Sabatnya, dan segala perayaan. Tuhan akan menghentikan perayaan Sabat. Ada hari Sabat yang diberhentikan dan tidak dirayakan lagi. Dan itu adalah Sabatmu. Belum termasuk Sabat Tuhan yang Yesaya 66 bilang itu kekal selama-lamanya. Lalu ngapain hari Sabat? Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Bukan Advent. Ini dari Becker Academic. Bagi scholar tentu tahu, scholar teologi maksudnya. Judulnya adalah Ancient Christian Worship. Ngapain orang Israel pada zaman Musa setiap hari Sabat? What then did Moses do regarding these 7 days?
Ngapain hari ketujuh itu? He commanded them to assemble together in the same place, listen to the laws, and then one of the priests present or one of the elders read the sacred laws to them and interprets each of them separately till evening. Jadi ngapain hari Sabat? Musa bilang sama bangsa Israel, mari berkumpul semua. Lalu seorang imam atau seorang penatua membacakan ayat, lalu menafsirkannya. Dan sampai kapan dilakukan? Sampai tutup Sabat. Till evening. Jadi bukan eat and run. Habis makan pulang. Kalau di sini mungkin tidak. Tapi kalau di gereja-gereja kadangkala eat and run. Habis makan siang pulang semua. Yang ikut acara sore tinggal sedikit. Baik. Hari Sabat tadi Sinai, sekarang hari Sabat zaman setelah pembuangan, setelah balik dari Babylon. Tidak boleh jualan, tapi ada orang yang jugul jualan di balik tembok Yerusalem. Lalu Nehemia bilang, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Ini hari Jumat malam. Kalau kamu berbuat sekali lagi, ku tumbuk kepalamu. Itulah kurang lebih. Ku kenakan tanganmu ini kepadamu. Sejak saat itu tidak ada yang jual beli pada hari Sabat. Nah, ada karena mereka jualnya dari pintu gerbang. Kan ada lubang-lubang jarum. Jadi mereka nawarin dari situ. Datang Nehemia, dia larang. Satu kali dia marah besar. Ini kan bahasa baik. Kalau pakai bahasa Bataknya, sahalinai katanya, upamati ho. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi ku kenakan tanganku kepadamu. Sejak itu tidak ada jual beli pada hari Sabat. Bagaimana dengan Yesus? Menurut kebiasaannya, setiap hari Sabat Yesus ke gereja. Ngapain di gereja? Membaca dari Alkitab. Ngapain di gereja? Update status, WhatsAppan sama teman, atau baca Alkitab. Ngapain di gereja? Menurut Alkitab, baca Alkitab. Kalian benar datang sudah ke gereja, tapi baru satu bagian. Oh, tapi kan saya mengikuti Yesus. Hari Sabat saya datang ke gereja. Itu baru satu bagian. Bagian berikutnya di gereja baca Alkitab. Bukan Alkitab. Apalagi update status. Hari Sabat dan para rasul. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Kisah 17 ayat 2. 3 Sabat berturut-turut masuk ke gereja dan membaca bagian dari kitab suci. Inilah yang dilakukan terus-menerus. Namun menjadi pertanyaan. Nah, ini kita belajarnya di sini. Menjadi pertanyaan. Kalau memang Sabat dari penciptaan, Sinai, terus sampai Yesus, dan semua rasul-rasul di dalam perjanjian baru memelihara hari Sabat, kenapa sekarang mayoritas Kristen memelihara hari Minggu? Pak Pendeta tulis disertasi. Mungkin ada yang kenal Pendeta Doni Krisutianto. Dia profesor sejarah gereja dari Ayas. Beliau dosen pembimbing Pak Pendeta. Nah, ini Pak Pendeta, saya punya disertasi yang dia bimbing, kami tulis menjadi buku dan dicetak oleh IPH, Indonesia Publishing House dari Bandung. Judulnya Terang yang Teraniaya, Sejarah Sabat di Kekristenan dan Tantangan Terhadapnya. 2 bagian. Yang pertama adalah Sabat ke Minggu di kekristenan. Mengapa ada peralihan Sabat ke Minggu di kekristenan? Dan yang kedua, Minggu ke Sabat di gereja Advent. Karena awalnya mayoritas pionir gereja Advent pelihara hari Minggu. Itu sebabnya sampai sekarang masih ada First Day Adventist. Karena ada kita Seventh Day Adventist, ada First Day Adventist yang sampai sekarang masih ada. Nah, bukunya tinggal 1. Jadi saya kasih sama kepala perpustakaan untuk perpustakaan PT ASN. Hanya tinggal 1, Sir.
Nanti kita usahakan lagi. Tapi kalau Makasih banyak. terima kasih. Ya, kita harus kasih sama alma mater. Oke, mari kita belajar. Sabat dari abad ke abad. Di abad kedua, setelah zaman Alkitab, setelah Yohanes selesai menulis, abad kedua, seorang sejarawan gereja, bagi mahasiswa teologi pasti terbiasa dengar nama ini, Jeremy Taylor. Dia bilang begini, the primitive Christian did keep the Sabbath of the Jews. Therefore, the Christian for a long time together did keep their convention upon the Sabbath, in which some portion of the law were read, and this continued till the time of Laodicean Council. Orang-orang Kristen di abad kedua tetap mempelajari, tetap beribadah hari Sabat, dan hari Sabat baca Alkitab, bukan update status. Baca Alkitab, sampai kapan ke gereja hari Sabat? Sampai konsili Laodikia. Ini ada footnote-nya, kalian boleh cek. Dan Pak Pendeta sengaja ngambil bukan yang dari Advent punya tulisan, supaya jangan berkata itu kan kata Advent. Ini Jeremy Taylor. Abad kedua, Pak Pendeta lompat-lompat, kalau mau lengkapnya di buku itu ada. Abad kelima, pada abad kelima, gereja sudah beribadah hari Sabat dan ada hari Minggu. Kenapa? Karena orang Yahudi yang latar belakang dari Yahudi jadi Kristen tetap pelihara hari Sabat. Sedangkan non-Yahudi yang jadi Kristen pelihara hari Minggu. Abad kelima sudah ada beribadah hari Sabat, ada beribadah hari Minggu di gereja Kristen. The primitive church observed, ini baca sendirilah. Ini kutipan aslinya. Jadi ada peribadatan hari Minggu, ada peribadatan hari Sabat. Loh, kok tiba-tiba ada hari Minggu peribadatan? Dari mana jalannya? Kan kita belajar sampai jam 9 malam. Abad ke-8. Ini menarik ini having purified our hearts and receive absolution for our sins. This religion, agama ini, agama yang memelihara hari ke-7 untuk beribadah ini, this religion, so perfect and so excellent, is difficult to name. Nggak tahu apa nama agama ini, tapi agama ini memelihara hari ke-7, agama ini sangat sempurna, so perfect and excellent, but it enlightens darkness by its brilliant precepts. Ajaran-ajarannya luar biasa, memberikan pencerahan kepada warga Cina, dan agama itu nggak tahu namanya apa, tapi beribadah hari ke-7. Itu ditemukan ketika mereka lagi menggali fondasi tanah, fondasi rumah mereka temukan. Ada footnote-nya, kalian boleh cek. Nah, kita sudah menelusuri, rupanya dari terus sampai abad ke-7 Sabat terus dipelihara. Menjadi pertanyaan, kapan hari Minggu dipelihara? Kita persingkat waktunya. Roma dan asal mula pemeliharaan hari Minggu. Gereja Kristen kuno di Roma terdiri dari mayoritas orang Kristen bukan Yahudi dan minoritas orang Kristen dari Yahudi. Paulus dalam suratnya mengatakan, aku berkata kepadamu hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi di gereja ada bangsa Yahudi, non-Yahudi jadi Kristen. Saat itu Roma membedakan orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan Nero sangat membenci orang Kristen. Penganiayaan dilakukan kepada orang Kristen. Setelah kematian Nero, orang Yahudi mengalami kemunduran. Sekarang yang mundur adalah Yahudi. Terjadi perang Yahudi, War of the Jews. Dan catatan sejarah mengatakan, yang terkenal adalah Flavius Josephus. Pasti mahasiswa teologi sangat hafal dengan nama ini. Kalau mau tentang latar belakang
kehidupan Yesus dan latar belakang budayanya, baca semua bukunya Flavius Josephus. Dia tulis dalam bukunya The Wars of the Jews, ada kurang lebih 1.100.000 orang Yahudi yang mati terbunuh dalam perang Yahudi. Kenapa perang Yahudi? Perang itu dipimpin oleh Bar Kokhba. Ingat, orang Yahudi lagi dijajah oleh Roma, dan orang Yahudi mengharapkan ada Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma. Harapannya Yesus. Kan kita tahu bersama Yesus yang mereka harapkan, tapi ternyata tidak. Datanglah Bar Kokhba. Tahun 132 dia muncul dan berkata, "Sayalah Mesias yang dijanjikan itu. Saya diutus oleh Yahweh Elohim. Mari kita perang melawan Roma." Lalu dia pimpin revolusi yang terkenal dengan revolusi Bar Kokhba untuk melawan Roma. Kenapa? Karena revolusi ini diinisiasi oleh Bar Kokhba ketika Kaisar Hadrian melarang sunat. Tidak boleh sunat. Kalau sunat bisa dihukum mati. Untung nggak sunat ya. Dan memerintahkan agar bait suci yang dihancurkan tahun 70, belajar sekolah Sabat, bait suci yang dihancurkan tahun 70 itu dibangun kembali oleh Kaisar Hadrian, tapi dibangun untuk menghormati dewa Jupiter Capitolinus. Marahlah bangsa Yahudi di bawah pimpinan Bar Kokhba. Mereka mengadakan revolusi. Karena Roma lebih berkuasa, makin banyaklah orang Yahudi ini ditindas dan mati. 1,1 juta. Mudah menemukan orang Yahudi. Bagaimana mudahnya? Bagaimana membedakan orang Yahudi, orang Yunani, orang Persia, orang Makedonia yang ada di Roma saat itu? Bagaimana tentara Roma bisa membedakan orang Yahudi? Gampang. Pergi aja ke sinagog hari Sabtu. Sudah pasti orang Yahudi di situ. Maka matilah banyak orang Yahudi di War of the Jews itu. Permasalahannya adalah orang Kristen, kan ada orang Kristen juga. Orang Kristen yang dari Yahudi jadi Kristen, atau dari non-Yahudi jadi Kristen, kan mereka beribadah hari Sabat juga. Mereka juga turut dibunuh. Jadi orang Roma tidak tahu mana Yahudi, mana orang Kristen. Yang penting gereja hari Sabat dimatikan, dibunuh. Akhirnya ini bishop-bishop gereja, pemimpin-pemimpin gereja mulai mikir-mikir, loh, kenapa kita diasosiasikan dengan Yahudi yang memberontak? Kita kan tidak memberontak. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita tidak diasosiasikan dengan orang Yahudi? Saya main cepat. Apa yang mereka lakukan? Mereka memisahkan diri dari Sabat. Oh, mudah. Kan orang Roma taunya kita ibadah hari Sabat, makanya kita dimatikan. Sekarang kita buat aturan, jangan ibadah hari Sabat. Kita ganti ke hari lain. Contoh, kita bikin hari Rabu. Kan jauh dari Sabat ke Rabu. Supaya ketika kita ibadah hari Rabu, orang Roma datang, oh bukan. Ternyata bukan Yahudi. Mereka memikirkan untuk buat ibadah hari lain. Bahkan Kaisar waktu itu melarang puasa. Bukan melarang. Mengharuskan puasa pada hari Sabat. Di dalam kisah Alkitab, tidak ada puasa hari Sabat. Tidak ada orang Yahudi puasa hari Sabat. Tidak ada puasa hari Sabat. Puasa itu makan. Siapa yang membuat pertama kali aturan puasa hari Sabat? Yang buat adalah Roma. Supaya orang Yahudi tidak makan hari Sabat. Mereka berpuasa hari Sabat. Karena besok mereka harus merayakannya dengan penuh sukacita. Makanan. Ini malah bukan Advent yang tulis, A History of the Sabbath, Nata.
Saya ambil dari sini. Mereka tidak boleh puasa hari Sabat. Hari Sabat itu makanan melimpah. Saya besar di Sulawesi. Jadi kalau hari Sabat, saya tahu makanan lebih enak dari hari sebelumnya. Setiap hari Sabat, pasti ada sop Brinebon. Apa Brinebon? Kacang merah. Tapi yang gede-gede kan? Brinebon kacang merah, tapi yang gede-gede, bukan kacang merah yang berdoa satu hari menghadap ke Yerusalem, ke Bait Suci, ke Yerusalem. Datang ini Roma, mereka rubah kekristenan. Sekarang berdoa jangan lagi ke Yerusalem, tapi berdoa menghadap ke timur, ke matahari terbit. Ini orang Kristen bilang, oke, sekarang kita beribadah hari Minggu, kita merayakan hari matahari, dan sekarang kita berdoa tidak lagi menghadap ke Yerusalem, tapi sekarang kita menghadap ke matahari terbit. Akhirnya, singkat cerita, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Ini saya ambil dari buku Andar Ismail Selamat Natal. Andar Ismail saya lupa dia anggota pendeta gereja, saya lupa pendeta, tapi bukan Advent. Kalian bisa ambil bukunya nih, beli bukunya di Gramedia atau di mana. Pak Pendeta beli dari Gramedia bukunya. Di halaman 42 dia tulis, gereja di Roma baru merayakan Natal pada akhir abad keempat. Dan tanggal yang dipilih oleh gereja Roma sebagai Natal adalah 25 Desember. Tanggal tersebut dipilih untuk memberi isi yang baru pada perayaan kafir, menyambut kembalinya matahari ke belahan bumi bagian utara. Matahari lagi. Matahari lagi. Jadi hari perayaan matahari. Sunday. Kenapa dipilih Sunday? Supaya mereka sama seperti Roma. Dan kita tahu semua kisahnya. Akhirnya orang Roma banyak memelihara hari Minggu. Dan akhirnya hari Minggu menjadi hari nasional holiday. Bukan hanya bagi Roma, tapi bagi seluruh dunia. Kemudian, bagaimana caranya supaya orang-orang bisa pelihara hari Minggu? Kan tidak mudah orang Yahudi pelihara hari Minggu. Yang ada adalah diberlakukan undang-undang hari Minggu. Pak Pendeta main cepat. Undang-undang hari Minggu pertama tahun 305, Konsili Elvira. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Konstantin tahun 321. Harus beribadah, tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Kemudian Konsili Nisea juga mengatakan harus beribadah pada hari Minggu. Kalau tidak, bahkan sampai hukuman mati. Kalau tidak memelihara hari Sabat sampai di dalam kerajaan surga. Bila mana saudara melihat Tuhan, ternyata ini adalah hari Sabat, hari yang benar. Saya mau mengikutinya. Saya mau beribadah. Saya mau seperti Yesus. Setiap hari Sabat. Ngapain? Datang ke gereja dan apa? Baca Alkitab. Pastikan ya, hari Sabat datang gereja dan baca Alkitab. Bila mana saudara mau untuk seperti Yesus, mengikuti teladan Yesus beribadah setiap hari Sabat sampai di dunia baru, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempat hanya bagi yang mau menguduskan hari Sabat di dunia ini seperti Yesus, dan sampai Maranatha, sampai di dunia baru kita akan menguduskan hari Sabat. Kalau saudara tergerak untuk menguduskan hari Sabat, saya undang saudara untuk berdiri dan kita akan berdoa. Jangan dipaksa temannya di sebelah. Siapa tahu dia tidak mau kan? Tapi kalau dia mau, mari ajak temanmu untuk kita sama-sama mengikuti teladan Yesus, beribadah pada hari Sabat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami belajar dari firman-Mu. Sabat adalah hari perhentian yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Sejak dari penciptaan,
sampai zaman nabi-nabi, Yesus Kristus, para murid, rasul-rasul, dan bahkan sampai saat ini, kami rindu meneladani apa yang Alkitab katakan untuk beribadah setiap hari Sabat. Bukan hanya di dunia ini Bapa, tapi sampai dunia yang akan datang. Bila mana Yesus datang, kami boleh menikmati persekutuan Sabat seperti ini di dalam kerajaan sorga. Bagi yang sedang bergumul untuk menguduskan Sabat, malam hari ini Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati mereka, membuat tidur mereka gusar untuk memikirkan bahwa apa yang Allah mau mereka lakukan, memelihara hari Sabat seperti Yesus menurut kebiasaannya setiap hari Sabat ke gereja. Lukas 4 ayat 16. Terima kasih Bapa untuk kami yang sudah mengambil keputusan untuk memelihara hari Sabat mulai saat ini hingga di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu